Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Miss Era Oktaviana, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman sekalian yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita haturkan puji syukur kita kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat kesehatan serta keselamatan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Adapun topik yang akan kami bahas yakni tentang merencanakan karangan dan menyusun karangan. Saya Dwi Yuliana selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya yang pertama dari Mustafa, Desta Komala Asri, Dewi Nurkoriah, Elia Yurita, dan Elvira Sari. Di sini saya akan membacakan susunan acara yang akan kita lewati pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga penutup. Langsung saja ke acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua yakni penyampaian materi. Materi yang pertama merencanakan karangan dan menyusun karangan yang akan disampaikan oleh Darul Mustafa. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Dwi Yuliana yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menyampaikan materi yang pertama, yaitu pengertian merencanakan karangan. Sebenarnya apakah pengertian perencanaan karangan itu? Perencanaan karangan merupakan tahap awal yang dilakukan oleh seorang pengarang untuk mengumpulkan informasi, merumuskan masalah, menentukan pembatasan masalah, mengamati objek yang ditulis, dan menuangkan gagasannya dari awal penulisan hingga akhir penulisan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya menyusun karangan yang akan disampaikan oleh Desta Komala Asri. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Kali ini saya akan menyampaikan tentang menyusun karangan. Pertama, tahap penulisan, yaitu menentukan topik, membatasi topik, menentukan bahan, dan menyusun kerangka karangan. Yang kedua, penulisan, yaitu mengembangkan kerangka yang dibuat, berisi pembahasan semua yang ada di dalam kerangka-kerangka yang telah disusun. Yang ketiga, pasca penulisan, yaitu memeriksa kembali hasil penulisan, menambah referensi, dan merevisi penulisan yang telah diketik. Selanjutnya, kata kunci dalam merencanakan karangan. Yang pertama tema, kedua topik, ketiga pembahasan topik, keempat judul. Selanjutnya, pemilihan topik karangan. Yang pertama, topik tidak ada topik itu ada manfaatnya dan layak dibahas. Yang kedua, topik itu cukup menarik, terutama bagi penulis. Yang ketiga, topik itu dikenali baik. Yang keempat, bahan yang diperlukan dapat diperoleh dan cukup memadai. Yang kelima, topik itu tidak terlalu luas dan tidak terlalu sedikit. Sekian saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, materi pembatasan topik karangan yang akan disampaikan oleh Dewi Nurkoriah. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang pembatasan topik karangan. Jadi, pembatasan topik sekurang-kurangnya itu akan membantu penulis dalam beberapa hal. Yang pertama, memungkinkan penulis untuk menulis dengan penuh keyakinan dan kepercayaan diri karena pokok persoalan itu benar. Kemudian yang kedua yaitu memungkinkan penulis untuk mengadakan penelitian yang lebih intensif mengenai masalah yang ditulis. Selanjutnya, cara untuk membatasi ruang topik. Yang pertama,
mengambil sebuah topik yang umum dan luas, kemudian menulis topik yang umum dan luas. Yang ketiga yakni mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai topik yang umum dan luas, dan yang keempat yakni menggunakan diagram jam dan diagram pohon. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya materi topik dan judul karangan yang akan disampaikan oleh Elia Yurita, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu topik dan judul karangan. Pengertian topik dan judul karangan. Topik karangan adalah pokok masalah tentang suatu hal yang akan digarap menjadi karangan. Selanjutnya yaitu judul. Judul ialah perincian atau penjabaran dari topik. Selanjutnya, ciri-ciri judul dan topik karangan. Yang pertama relevan, yang kedua ekonomis, yang ketiga jelas, yang keempat provokatif, dan yang kelima logis. Contoh topik dan judul karangan. Topik asam amino, judul pentingnya asam amino bagi tubuh, jenis-jenis asam amino, manfaat asam amino. Sekian dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya, tujuan penulisan karangan yang akan disampaikan oleh Elvira Sari, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya adalah tujuan penulisan karangan. 1. Tujuan penugasan atau assignment purpose. 2. Tujuan altruistik atau altruistic purpose. 3. Tujuan persuasif atau persuasive purpose. 4. Tujuan informasional atau tujuan penerangan atau informational purpose. Kelima, tujuan menyatakan diri atau self-expressive purpose. Keenam, tujuan kreatif atau creative purpose. Ketujuh, tujuan perencanaan masalah. Ketujuh, tujuan pemecahan masalah atau problem solving purpose. Selanjutnya, bahan penulisan. Berikut adalah beberapa bahan-bahan yang harus disiapkan dalam penulisan karangan. Pertama, sumber bahan penulisan. Kedua, perpustakaan sebagai sumber bahan penulisan. Ketiga, kartu-kartu katalog. Keempat, sumber bahan penulisan yang lain. Keenam, kartu informasi. Terima kasih. Kembali ke moderator. Baik, di sini saya akan melanjutkan materinya, kerangka karangan. Kerangka karangan merupakan suatu rencana yang mengandung ketentuan-ketentuan tentang bagaimana kita menyusun karangan itu. Bentuk kerangka karangan. Kerangka karangan dapat dibedakan atas kerangka kalimat dan kerangka topik. Pola organisasi. Tujuan dan bahan penulisan turut menentukan organisasi karangan. Pada umumnya mengikuti pola ilustratif, analisis, dan argumentasi. Selanjutnya, kesimpulan. Perencanaan karangan merupakan tahap awal yang dilakukan oleh seorang pengarang untuk mengumpulkan informasi, merumuskan masalah, menentukan masalah, mengamati objek yang ditulis, dan menuangkan gagasannya dari awal penulisan hingga bila ada salah kata dalam penyampaian dan kepada Allah, saya mohon maaf.